Selamat malam Mbak Siti. Ini suara saya sudah bisa didengar ya? Oke, seperti biasa Mbak, kita masih menunggu yang lainnya dulu ini.
Selamat malam Mbak Ayu. Baik, ini sudah jam 9 lebih 10 menit. Kita mulai saja karena materinya ini hari ini lumayan banyak. Dan saya ingin menyampaikan kalau minggu depan kita ada UTS lagi. Dan tapi materi yang hari ini tidak ikut UTS ya gitu ya. Jadi materi UTS-nya itu nanti hanya akan membahas tentang yang kemarin, lembaga sosial, semua lembaga sosial itu di 3 pertemuan kemarinnya. Jadi yang malam hari ini tidak ikut UTS minggu depan. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, ini belum dimulai dari tadi nih. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan mulai membahas tentang, kalau menurut saya itu materinya agak susah gitu. Soalnya dulu saya dapat ini itu metode penelitian itu ketika saya sudah kuliah semester berapa saya lupa itu. Jadi ini ternyata kalian sudah dapat materi ini gitu ya. Jadinya kalau menurut saya lumayan susah. Soalnya ini benar-benar bagaimana kita meneliti, benar-benar bagaimana nanti hasil penelitiannya itu valid, dan bagaimana kita nanti kalau misalkan orangnya banyak, bagaimana kita mengambil sampelnya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini lumayan susah. Tapi enggak, mungkin karena sekarang anak-anak setingkat menengah atas, tingkat SMA mungkin sudah diajari bagaimana penelitian, makanya ini di kelas 3 itu sudah ada ininya ya, sudah ada bagaimana kita meneliti. Kalau saya belum ada. Oke, kita lanjutkan. Apa itu metode penelitian sosial dan apa itu metode penelitian, apa itu penelitian, kita nanti akan bahas di sini. Tapi sebelum kita bahas materi kita pada malam hari ini tentang penelitian sosial ini, kita mulai dulu dengan membahas pertemuan yang kemarin. Pertemuan yang kemarin ini yang akan menjadi materi di UTS minggu depan dan juga materi 2 pertemuan sebelumnya. Jadi mulai dari pertemuan ke 11, 10 dan 9, 10, 11 ya. Pokoknya tiga kali pertemuan sebelumnya. Jadi kita yang kemarin membahas tentang lembaga ekonomi. Sebelumnya kita membahas tentang keluarga, hanya 1 pertemuan. Terus selanjutnya ke lembaga ekonominya. Nah, lembaga ekonomi yang kemarin kita bahas kemarin adalah apa itu lembaga ekonomi, apa itu perannya, apa itu fungsinya. Terus kemarin juga apa itu fungsi tersembunyinya. Kalau fungsi tersembunyinya kan kemarin karena di situ ada perubahan dari pertanian ke industri, secara tidak langsung akan merubah pola kegiatan kita. Yang dimaksud di sini adalah jamnya, yang tadinya ketika di pertanian kita berangkat subuh misalnya terus pulang sore. Nah, kalau di industri itu kan sudah ada pembagiannya, ada shift pagi, shift siang, shift malam, dan biasanya hanya bekerja sekitar 8 jam. Setelah 8 jam dihitung lembur dan sebagainya. Tapi kalau di pertanian kita tidak ada lemburnya. Nah, ini adalah fungsi tersembunyi dari lembaga ekonomi. Selanjutnya kemarin kita juga membahas tentang lembaga politik,
yang lebih cenderung membahas tentang kekuasaan, membahas tentang negara. Jadi yang kemarin dibahas adalah fungsi nyata dan fungsi tersembunyinya dari peranata politik. Kemarin bagaimana fungsi tersembunyinya itu membentuk strata strata ke atas, ke bawah, ke samping. Nah, itu terus di situ juga membentuk mobilitas sosial. Kadang kalau kita jadi gubernur, status sosial kita naik. Ketika kita sudah lengser dari gubernur, status kita jadi warga biasa lagi. Terus kemarin ciri-cirinya, terus bagaimana membentuk suatu negara. Kemarin dimulai dari bagaimana kita membuat kesepakatan bersama, setelah itu membentuk pembangunan, terus membentuk tentang di situ ada aparatur negara, terutama TNI, tentaranya. Terus selanjutnya bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Yang kemarin kita garis bawahi adalah ketika berganti pemerintahan, biasanya itu di situ ada undang-undang yang diganti untuk mendukung pemerintahan yang baru, Jadi yang dulu misalkan undang-undangnya yang kemarin kita contohkan adalah MD3 miliknya MPR DPR. Itu yang dulu itu ketika DPR bertugas itu boleh dituntut secara hukum. Nah sekarang karena ada undang-undang MD3 nya, dia memiliki kekebalan hukum. Ketika bertugas tidak boleh dituntut, jadi tidak boleh dikriminalisasi. Tidak, maksudnya itu ketika bertugas dia itu adalah tugas, bukan pidana. Itu kalau misalkan melakukan kesalahan ketika bertugas, tetap tidak bisa dipidana. Itu undang-undang MD3. Terus selanjutnya adalah lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan tadi kita membahas yang dulu, yang pertama keluarga, setelah keluarga itu ada ekonomi, setelah ekonomi ada politik, setelah politik itu ada pendidikan. Nah pendidikan di sini kemarin kenapa kita membutuhkan lembaga pendidikan, karena di situ ketika keluarga itu sudah tidak mampu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi karena secara lumrahnya itu setiap orang kan ingin selalu belajar. Ketika di rumah, ketika sudah masuk ke pelajaran yang lebih luas, misalkan kalau di rumah mungkin membaca bisa diajari di rumah, tapi setelah itu manusia tidak cuma butuh membaca, hanya bisa baca dan tulis. Kita membutuhkan banyak ilmu di situ. Makanya di situ dibentuklah lembaga pendidikan. Di situ dibagi, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah. Yang kemarin pendidikan dasar dibagi itu tidak hanya SD, tapi SMP juga masih ikut pendidikan dasar. Terus ada pendidikan menengah, di situ ada menengah yang secara umum SMA atau yang kejuruan, dan juga pendidikan tinggi. Setelah lembaga pendidikan, kita ada lagi lembaga agama. Kenapa ada agama? Terus kemarin agama itu yang diatur itu apa saja. Jadi kemarin agama adalah yang mengatur antara kehidupan manusia dengan Tuhannya. Dan lebih diperluas lagi, tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi hubungan manusia yang satu dengan hubungan manusia yang lain. Terus kemarin ada fungsi nyata dan fungsi tersembunyi dari agama. Terus hubungan antar peranata sosial, yang kemarin itu tidak semua antar peranata yang satu dengan peranata yang lain itu saling mendukung. Kemarin yang dicontohkan adalah rokok. Kalau rokok secara kesehatan, di peranata kesehatan itu tidak baik tidak baik. Jadi kita lebih dianjurkan tidak merokok. Tetapi kalau dilihat dari peranata ekonomi, ini menguntungkan. Semakin banyak yang merokok, berarti karena setiap pabrik itu punya karyawan yang jumlahnya puluhan ribu, semakin banyak yang merokok berarti
perusahaan rokoknya semakin luas, semakin bisa menampung banyak lapangan kerja. Terus yang menanam tembakau semakin banyak, berarti kan memberikan pemasukan kepada banyak orang. Nah itu kalau dari lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi bertolak belakang dari lembaga kesehatan. Terus ada juga yang kemarin dicontohkan itu ada satu pranata yang pergerakannya itu cepat atau pertumbuhannya itu cepat, yang satu yang pranata yang lainnya itu tidak terlalu cepat. Kayak misalkan kemarin pertumbuhan alat transportasi itu cepat, tetapi pertumbuhan dari jalannya itu, pelebaran jalannya itu tidak terlalu cepat. Oke, itu pertemuan kemarin. Jadi jangan lupa minggu depan kita ada UTS membahas tentang ini dan sebelum-sebelumnya. Jadi materinya lembaga sosial. Nah, ini kita masuk ke inti kita pada pertemuan pada malam hari ini. Kita membahas tentang metode penelitian sosial. Jadi ini yang seperti tadi saya sampaikan, ini materi yang lumayan berat. Jadi kalau bisa bukunya juga dibaca juga kalau misalkan belum terlalu paham, karena memang agak susah. Dan buku satu dan satunya lagi itu ada 4 buku di situ agak berbeda, tetapi yang berbeda itu cuman urutannya saja. Intinya sama. Jadi mengapa kita melakukan penelitian ya. Jadi belajar itu penelitian bukan sih itu. Bukannya belajar saja sudah cukup itu. Terus kenapa kita harus melakukan penelitian? Nah, kenapa kita harus melakukan penelitian? Yang pertama adalah karena masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Jadi yang kita pelajari itu biasanya itu adalah masalah yang sudah melalui proses penelitian sebelumnya. Kenapa sekolah dibagi menjadi 3? Berarti kan itu tidak secara serta-merta langsung muncul setelah SD, SMP, dan SMA, tetapi di situ adalah hasil penelitian orang-orang yang terdahulu. Kenapa di situ harus ada SD dulu, setelah SD SMP? Terus kemarin kan ada fungsinya itu, salah satunya adalah menunda kedewasaan seseorang. Jadi biar kedewasaannya seseorang itu melalui tahapan-tahapan yang secara umumnya itu adalah baik gitu. Jadi kita menikah atau bekerja itu setelah kapan? Setelah lulus dari SMA misalkan seperti itu. Jadi sebelum lulus SMA kita masih harus belajar dulu dan sebagainya. Kalau misalkan tidak sekolah, nanti walaupun umurnya masih 15 tahun mungkin sudah menikah dulu, dan itulah salah satu fungsi dari pendidikan, dan itu sudah melalui proses-proses penelitian orang-orang yang sebelumnya. Jadi yang perlu diteliti adalah masalah yang belum terselesaikan. Walaupun masalah yang sudah terselesaikan, kita bisa juga meneliti bagaimana caranya meningkatkan cara itu. Bagaimana meningkatkan, misalkan sudah ada penyelesaiannya. Jadi yang misalkan tadinya kualitasnya hanya baik, bagaimana menjadi lebih baik. Nah, yang selanjutnya, ini menyempurnakan. Tadi yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah, yang kedua adalah menyempurnakan, terus yang ketiga adalah memberikan solusi. Nah ini, jadi setelah kita meneliti, ternyata masih ada banyak masalah, jadi kita bagaimana menemukan solusinya. Jika terjadi contohnya, kok kenapa masih ada orang yang tidak mau sekolah, itu gimana caranya biar kita membujuk orang bisa masuk ke sekolah. Terus kenapa di sekolah dengan sistem pembelajaran sekarang masih ada yang
apa namanya nilainya jelek, masih ada yang nilainya bagus. Itu yang salah siapa? Yang salah gurunya, atau yang salah muridnya, atau yang salah sistem pendidikannya. Nah, di situ. Terus apa namanya? Kok kenapa masih ada orang yang tinggal kelas? Terus kok kenapa ada yang akselerasi? Kenapa ada yang normal? Terus kalau akselerasi lebih baik, kenapa masih ada yang normal? Nah, itu adalah uh, salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang di situ perlu jawabannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan jawabannya? Salah satu caranya adalah dengan melakukan penelitian. Nah, di sini metode penelitian itu ada dua macam. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Nah, apa itu kuantitatif dan apa itu kualitatif? Kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari kuantitatif dulu. Kuantitatif itu apa sih? Nah, kuantitatif ini intinya adalah angka. Intinya adalah angka. Jadi, kalau kalimatnya itu metode penelitian dalam menganalisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka. Jadi yang diteliti adalah angkanya. Misalkan dalam satu kelas ada berapa orang sih? Dalam satu kelas ada 30 orang. Terus yang nilainya di atas rata-rata ada berapa orang? Misalkan ada 13 orang. Terus yang nilainya kurang dari rata-rata berapa? Berarti kan ada 17 orang. Nah, ini nanti dikelompokkan menjadi dua misalkan, terus disuruh mengerjakan sesuatu di situ, nanti hasilnya yang akan dihitung gitu. Nah, jadi di sini adalah hasil dari penelitiannya itu berdasarkan angka. Misalkan lagi apa sih hubungannya antara banyaknya PR dengan prestasi siswa. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kalau misalkan kita ditanyai satu persatu, bagaimana kalau menurutmu banyak PR, kamu jadi tambah semangat atau enggak? Nah, ini kan kalau ditanya satu persatu seperti ini tuh nanti namanya kualitatif. Kalau kuantitatif itu seperti apa? Jadi nanti apa namanya berdasarkan angka-angka yang ada. Misalkan PR-nya 3 kali. Nanti hasilnya itu nilainya misalnya bagus-bagus. Nah, yang dinilai adalah nilai-nilainya ini, misalkan nilai rapotnya. Terus tanpa kita harus menanyai siswanya satu persatu. Nanti kalau PR-nya 6, nilainya bagaimana? Nah, itu. Jadi yang dinilai adalah angkanya. Terus gejala yang diteliti diukur itu berdasarkan skala, indeks, tabel, formula, ini rumus gitu ya, tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Jadi ini kalian sudah dapat statistik belum ya? Statistik apa itu mean atau rata-rata, apa itu median, data tengah, apa itu modus, data yang paling sering muncul. Harusnya di matematika sudah dapat ini statistik ini. Awal semester 4 tapi lupa aku gitu. Jadi yang statistik itu yang contoh paling gampangnya ya yang rata-rata, min medias, apa median, modus median dan sebagainya. Nah, itu adalah statistik. Jadi lebih menggunakan statistik. Tapi kalau statistiknya untuk sekolah menengah itu masih sederhana ya. Kalau misalkan kalian nanti sudah melanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi, misalkan di perguruan tinggi, nanti statistiknya lebih jelimet lagi. Nah, statistik ini digunakan untuk apa sih? Nah, statistik ini digunakan untuk menjawab hipotesis. Ada yang masih ingat hipotesis? Jadi hipotesis penelitian atau melakukan prediksi. Jadi hipotesis itu semacam apa namanya? Hipotesis itu bahasa mudahnya itu adalah ketika kita mau melakukan penelitian,
kita akan melakukan asumsi awal itu ya, asumsi awal. Jadi kira-kira nanti hasil penelitiannya itu seperti ini. Misalkan hubungan yang tadi, hubungan banyaknya PR yang diberikan dengan prestasi siswa. Hipotesisnya apa? Misalkan hipotesisnya itu semakin banyak PR, semakin baik prestasi siswa. Nah, itu nanti setelah ada data-datanya, diteliti data-datanya menggunakan statistik, nanti akan keluar hasilnya. Oh, ternyata hasilnya itu mendukung atau menolak hipotesis gitu loh. Jadi asumsi awalnya tadi kan semakin banyak PR semakin baik prestasi siswa. Ternyata hasilnya berkebalikan, semakin banyak PR malah prestasinya semakin menurun. Berarti hipotesisnya salah gitu. Jadi di sini adalah statistik digunakan untuk menjawab hipotesis, atau paling gampangnya itu asumsi awal itu ya. Hipotesis penelitian atau melakukan prediksi. Melakukan prediksi itu misalkan sekarang harga cabai di pasar misalkan 6.000 dengan kondisi-kondisi misalkan musim hujan, terus lagi lebaran atau seperti apa. Jadi nanti kira-kira 10 tahun yang akan datang harga cabai itu berapa ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk statistik. Terus selanjutnya bersifat induksi enumeratif. Jadi ini harusnya ini ya, apa namanya, di garis miring ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan angka-angkanya. Dan angka-angkanya ini digunakan untuk generalisasi. Generalisasi itu misalkan gini. Misalkan kita mengambil sampel, misalkan ada 10.000 orang. Kita ambil contohnya misalkan cuma 100 orang. Nah, 100 orang ini kita teliti dan nanti kesimpulannya itu digunakan untuk 10.000 orang walaupun hanya 100 orang yang kita teliti. Nah, itu namanya generalisasi. Jadi kesimpulan yang kita ambil walaupun hanya untuk sebagian orang tapi itu berlaku untuk semuanya. Itu generalisasi. Jadi angka-angkanya ini tadi walaupun angkanya itu misalkan angkanya cuma sedikit tapi itu digunakan untuk seluruh orang yang ada di situ, misalkan di kelas. Walaupun hanya angka misalkan ujian sosiologinya saja, tetapi di generalisasi itu misalkan digunakan untuk menjadi prestasi siswa. Nah, itu contohnya dari penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah, ini jenis penelitian apapun, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi nggak tahu ini kalau di bahasa Indonesia sudah mulai mempelajari tentang penelitian belum, ini karya tulis gitu ya. Biasanya di bahasa Indonesia sudah diajari bagaimana membuat karya tulis, dan karya tulis itu penting gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi apa yang mau kita teliti sih? Jadi adalah menentukan apakah satu atau lebih variabel mungkin mempengaruhi variabel lain. Contohnya variabel itu nilai siswa. Nilai siswa itu variabel. Variabel lainnya misalkan prestasi, atau variabel lainnya misalkan jumlah PR. Terus variabel lainnya lagi misalkan keberhasilan kenaikan kelas. Nah, ini antara variabel-variabel yang ini itu saling berhubungan atau enggak. Nah, itu nanti itu yang kita lakukan di langkah mengidentifikasi masalah. Terus selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Setelah kita mengetahui apa yang mau kita teliti, apa kira-kira yang jadi masalahnya,
setelah itu adalah kita baca-baca buku. Sudah kira-kira sudah ada penelitian sebelumnya belum sih, atau jangan-jangan masalah ini sudah pernah dibahas di buku-buku yang sudah pernah ditulis gitu. Atau sudah ada orang lain yang membahas masalah ini. Jadi nanti kita bisa mengkomparasi itu membandingkan ini yang dulu, peneliti yang dulu itu lebih menekankan ke sisi apa sih gitu. Misalkan yang ini prestasi siswanya prestasi dalam misalkan hal agama, terus penelitian yang dulu itu bukan hal agama tetapi dalam hal sosial, terus ada lagi penelitian yang misalkan dalam hal sains atau dalam hal matematika, dalam hal logika. Nah kita yang mau kita teliti misalkan dalam hal agama, nah itu akan berbeda, tapi sudah pernah diteliti di penelitian yang sebelumnya. Jadi inilah fungsinya kita melakukan tinjauan kepustakaan atau kita baca-baca buku gitu ya. Nah ini apa yang kita cari ketika melakukan tinjauan pustaka atau baca-baca buku. Yang pertama adalah kita mencari bagaimana masalah kita yang kita kemukakan tadi saat mengidentifikasi masalah itu penting untuk dibahas gitu. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi lagi variabel-variabelnya. Jadi yang menjadi kuncinya dari variabel kita itu apa sih? Yang tadi kan ada nilai siswa, ada banyaknya PR, terus ada kenaikan kelas. Jadi ini yang kuncinya yang mana sih? Apakah kenaikan kelasnya, apakah nilai-nilai siswanya, apakah banyaknya PR-nya ini? Nah itu jadi yang menjadi kuncinya yang mana, yang nanti bisa kita ubah-ubah yang mana, atau yang lainnya tuh hanya akibat dari sebab variabel yang lain, atau itu keduanya adalah sama-sama sebabnya. Nah kita harus mengidentifikasi itu dulu. Terus selanjutnya kita mengarahkan tujuannya kita. Jadi penelitian kita mau untuk apa sih? Jadi di situ kita bagaimana nanti hipotesisnya seperti apa. Hipotesis tadi asumsi awal ya. Jadi ini kira-kira banyak PR berpengaruh nggak sih? Nah itu sudah dicantumkan. Misalkan karena kita sudah baca yang penelitian yang sebelumnya. Nah di penelitian sebelumnya itu walaupun berbeda bidangnya, di situ menyebutkan misalkan banyaknya PR berpengaruh kepada prestasi siswa. Ya, nah kita bisa membuat hipotesis berdasarkan penelitian itu gitu loh. Misalkan hipotesisnya banyaknya PR akan mempengaruhi prestasi siswa di bidang agama. Nah, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya menetapkan tujuannya. Jadi setelah kita baca-baca, terus kita tahu yang kemarin-kemarin penelitian sebelumnya itu seperti apa, terus kita mulai fokus penelitian kita mau untuk apa sih. Jadi tentang apa itu tujuannya, penelitiannya, hipotesisnya itu harus sudah mulai spesifik, mulai khusus gitu ya. Jadi misalkan yang tadi banyaknya PR mempengaruhi prestasi di bidang mana gitu. Di bidang harus spesifik di bidang agama, atau lebih spesifik lagi di bidang agama tempatnya di mana, misalkan di KPC Taiwan. Terus misalkan lebih spesifik lagi KPC Taiwan kelas berapa gitu loh, atau angkatan berapa. Nah itu lebih mudah untuk diteliti, soalnya kita lebih mudah meneliti yang hal-hal yang spesifik daripada yang general. Terus
karena nggak luas pun pertanyaan kita orang-orangnya juga lebih spesifik. Kalau orangnya banyak, misalkan untuk prestasi, bagaimana banyaknya PR berpengaruh kepada prestasi siswa KPC Taiwan. Siswa KPC Taiwan itu banyak sekali gitu ya. Nanti jangan, untuk kadang-kadang antara angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan keempat dan seterusnya itu kadang-kadang hasilnya beda-beda. Jadi ini hasil hasil yang mana? Kalau lebih spesifik lebih mudah. Terus setelah kita mendapatkan tujuan, setelah itu bagaimana kita mengumpulkan data? Karena kita tadi itu di kuantitatif kan harus ada angka-angkanya. Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Apakah itu tentang memberikan ini, kalau di sini contohnya adalah memberikan daftar pertanyaan gitu ya. Misalkan di situ disebarkan daftar pertanyaan, misalkan apakah Anda senang dengan diberikan PR, misalkan jawabannya di situ setuju, sangat sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalkan, atau cukup. Nah itu, dan normalnya itu pilihannya itu harus lebih dari 3. Pilihannya harus lebih dari 3. Harus, kalau nggak lebih dari 3 atau lebih dari 4, saya lupa. Itu ada alasannya kenapa harus seperti itu. Di statistik ada itu, di statistik. Terus setelah kita dapat datanya dari semua siswanya, terus dari data-data angka-angka itu bagaimana angka-angka ini supaya bisa jadi kesimpulan. Nah itu kita butuh yang namanya analisis dan penginterpretasi data. Interpretasi itu namanya seperti penafsiran gitu ya. Misalkan nilai 9, nilai sosiologinya 9, maksudnya nilai 9 ini apa? Apakah itu berarti siswanya baik, atau berarti siswanya biasa-biasa saja, atau siswanya misalkan nilainya jelek kayak gitu. Kan ada juga yang misalkan nilai angkanya gede itu semakin baik, ada juga yang angkanya kecil itu semakin baik ya. Misalkan banyaknya keterlambatan siswa, banyak yang keterlambatan siswa semakin kecil kan berarti semakin baik gitu. Kalau berbeda, kalau misalkan nilai matematika dari siswa semakin banyak semakin baik. Nah itu bagaimana kita menganalisis dan menginterpretasi gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana poin-poin pertanyaannya itu lebih kecil lebih baik atau lebih besar lebih baik. Nah di sini yang digunakan itu apa? Yang digunakan adalah analisis statistik yang meliputi misalkan di situ kecenderungannya, perbandingannya dan sebagainya, hubungan antar variabelnya, terus interpretasi penafsirannya untuk menjelaskan apa itu hasil penelitiannya, mendukung atau tidaknya prediksi yang diharapkan sebelumnya atau hipotesis sebelumnya. Nah itu yang digunakan adalah analisis statistiknya itu tadi. Nah di sini untuk penelitian secara kuantitatif itu ada 2 macam, pendekatan populasi dan pendekatan sampel. Pendekatan populasi itu maksudnya apa sih? Nah pendekatan populasi adalah kita sebelum tahu itu pendekatan populasi, kita harus tahu dulu apa sih itu populasi. Jadi populasi itu kita sebenarnya sudah mempelajari di IPA, di SMP. Jadi populasi adalah kumpulan dari anggota-anggota yang memiliki jumlah yang besar dan melibatkan seluruh anggota kelompoknya. Misalkan populasi manusia, populasi siswa KPC, populasi angkatan 2 KPC. Nah itu banyak orang di situ. Jadi sekumpulan orang. Terus harus memiliki ciri-ciri yang bisa membedakan dengan kelompok yang lainnya. Misalkan tadi
populasi manusia bisa dibedakan dengan populasi hewan. Populasi siswa KPC bisa dibedakan dengan populasi siswa SMA A itu. Populasi siswa KPC angkatan 2 bisa dibedakan dengan siswa KPC angkatan 1. Jadi harus ada ciri-cirinya, harus ada yang membedakannya dengan kelompok-kelompok yang lain. Terus juga harus ada batasannya. Batasannya harus jelas. Terus kesimpulan dalam penelitian dan target generasinya juga harus jelas gitu. Maksudnya batasnya itu kalau misalkan siswa KPC angkatan 2 ya hanya siswa KPC angkatan 2 saja yang diteliti. Terus selanjutnya pemilihan sampelnya silahkan Mbak Erni yang baru datang. Terus pemilihan sampelnya itu juga harus jelas. Misalkan pemilihan sampel, pengambilan datanya yang belum dapat dilakukan sebelum batasan populasi itu diperoleh. Misalkan kita belum bisa mengambil sampel ketika batasannya belum jelas. Misalkan kita meneliti siswa KPC angkatan 2. Jadi siswa KPC angkatan 2 itu siapa saja sih? Orangnya siapa saja? Itu harus jelas dulu sebelum kita mau mengambil sampel. Jangan-jangan nanti ada orang yang hanya cuma mengaku-ngaku sebagai siswa KPC angkatan 2, tapi ternyata dia hanya mengaku saja, dia sebenarnya bukan siswa KPC angkatan 2. Nah, itu kita harus tahu dulu benar-benar batasannya di mana. Terus pendekatan sampel. Tadi itu pendekatan populasi, sekarang pendekatan sampel. Jadi yang dipentingkan adalah sampelnya. Yang dipentingkan sampelnya di sini contohnya gimana? Sebelum kita tahu dulu apa itu pengertian sampel ya. Sampel itu adalah yang merupakan wakil dari populasi. Jadi kalau misalkan siswa KPC angkatan 2 itu misalkan ada 14 orang. Kalau misalkan kita pengen tahu siswa KPC itu angkatan 2 seperti apa sih? Kalau kita menanyai orangnya satu persatu itu misalkan susah. Kalau misalkan anggotanya sedikit itu mungkin nggak masalah ya. Bagaimana kalau orangnya misalkan 200.000, kayak misalkan orang-orang BMI di Taiwan itu seperti apa sih? Nah, kalau kita menanyai 200.000 orang satu persatu itu kan susah gitu ya. Nah, bagaimana kita memilih sebagian orang atau memilih sampelnya yang kira-kira itu sampel itu bisa sebagai wakil dari populasinya. Misalkan dari kita ambil cuma 100 orang, kira-kira 100 orang ini sudah cukup mewakili 200.000 orang belum sih? Nah, itu jadi sampel adalah kita mengambil bagian dari populasinya, dan sampel itu pasti adalah bagian dari populasi. Makanya di situ harus memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasinya. Misalkan kalau BMI di Taiwan, berarti sampelnya juga harus bagian dari BMI di Taiwan. Terus di situ yang lebih penting lagi, ini di poin ketiga itu sampelnya itu harus representatif. Representatif itu menggambarkan keseluruhan gitu ya. Misalkan 100 orang ini benar-benar harus menggambarkan keseluruhan dari 200.000. Nah, itu kan lumayan susah gitu ya, karena 200.000 itu kan pasti bermacam-macam. Misalkan sifatnya itu bermacam-macam, hanya diambil dari 100 orang, kira-kira ini bisa nggak sih, cukup nggak sih untuk menggambarkan 200.000 ini? Itu ada tekniknya gitu ya, ada tekniknya
bagaimana mengambil sampel yang kira-kira bisa representatif semuanya, jumlahnya harus berapa, dan proses untuk mengambil sampel ini itu biasanya sering kita sebut dengan sampling gitu ya. Nah, ini kita membahas lebih detail tentang apa itu sampel. Nanti ini kita bicara tentang sampel itu banyak banget ini. Jadi pengambilan sampel itu nanti ada dua macam. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah unprobability sampling. Nah, probability sampling itu seperti apa sih? Nah, di sini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih. Jadi tadi dari 200.000 orang, setiap satu orangnya, tiap orang-orangnya ini memiliki kesempatan yang sama untuk jadi sampel. Nah, itu adalah probability sampling. Jadi semuanya itu punya kemungkinan yang sama. Nah, di sini juga ada macam-macam bagaimana caranya mengambil sampling dengan probability sampling ini. Yang pertama adalah simple random sampling atau sistem yang acak gitu ya. Jadi kita ambil secara acak aja nih. Acak aja, misalkan 100 orang atau 1000 orang dari 200.000 orang, kita ambil secara acak saja. Pokoknya semuanya itu punya kemungkinan yang sama. Kita ambil secara acak, hanya ambil secara acak. Nah, di sini itu yang harus pentingnya itu kesempatannya itu harus independen. Jadi setiap orangnya ini misalkan punya kesempatan yang sama, tidak boleh mempengaruhi kesempatan orang yang lain. Misalkan saya punya kesempatan, saya 1%, dengan saya punya kesempatan 1%, yang lainnya juga harus 1%, gitu. Jadi tidak boleh ketika saya punya 1%, oh yang lainnya punya kesempatannya jadi lebih rendah, misalkan 0,5% dan sebagainya. Itu nggak boleh seperti itu. Terus pengambilan sampelnya ini hanya bisa dilakukan ketika populasi itu homogen. Homogen itu bahasa mudanya itu sejenis gitu ya. Jadi misalkan siswa KPC angkatan 2, jadi ya hanya siswa KPC angkatan 2 saja, misalkan umurnya sama, terus jenis kelaminnya sama. Nah, itu kan homogen gitu ya. Pekerjaannya misalkan di situ juga sama. Nah, itu semakin homogen populasinya, untuk mengambil sampel itu semakin mudah karena tinggal diambil acak saja itu ya. Diambil acak saja nggak masalah itu. Kita nggak perlu mempertimbangkan, oh ini pekerjaannya apa sih, oh ini umurnya berapa sih, oh ini jenis kelaminnya apa sih. Nah, oh ini sudah punya pengalaman belum sih, kita nggak mempertimbangkan itu. Jadi itu simple random sampling. Terus yang kedua adalah sampel acak berstrata, maksudnya bertingkat. Nah, di sini dilakukan ketika suatu populasi terbagi atas beberapa tingkatan atau subkelompok, yang masing-masing subkelompok itu diambil sampelnya secara terpisah. Nah, ini udah misalkan yang tadi umurnya ada berapa di situ. Misalkan dari 200.000 orang ini ada laki-laki dan perempuan, ada yang umurnya itu misalkan diambil, misalkan yang umurnya 20 sampai 25 tahun diambil berapa contohnya, terus 25 tahun sampai 30 tahun diambil berapa contohnya. Nah, ini adalah yang bertingkat itu. Jadi di sini juga ada bermacam-macam. Yang pertama adalah proportional stratified sampling. Maksudnya adalah sampel berstrata yang proporsional. Jadi maksudnya dari banyaknya subjek itu, setiap subkelompok itu harus ada perbandingannya dulu. Misalkan umurnya yang 20 sampai 25 tahun misalkan jumlahnya 50.000. Terus yang 25 sampai 30 tahun misalkan jumlahnya 10.000. Nah, ini kan ada perbandingannya. Nah, jadi yang perbandingannya lebih besar ini berarti contohnya sampelnya harus lebih besar. Misalkan yang 50.000 ini yang umur 25 sampai 30
karena 50.000 diambil 50 orang. Terus yang 25 sampai 30 tahun karena di sini ada 100.000 diambil 100 orang. Nah, itu. Jadi ada proporsinya, ada bagiannya, ada pembagian yang berdasarkan besar kecilnya. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini kelas 1 itu yang status sosialnya tinggi berapa orang, terus yang sedang berapa orang, terus yang rendah berapa orang, terus diambil sampelnya yang banyak, ya sampelnya banyak. Terus yang perbandingannya rendah, kita ambil sampelnya juga rendah. Terus selanjutnya adalah disproportional stratified random sampling. Jadi walaupun di situ ada misalkan yang tadi umur 25 sampai 30 jumlahnya sekian, yang 25 sampai 30 umurnya jumlahnya sekian. Kalau yang di sini enggak proporsional, jadinya walaupun jumlahnya berbeda, kita tetap ambil sampel yang sama jumlahnya. Jadi misalkan kita mau ambil sampelnya dari yang umur 20 sampai 25, kita ambil 10 orang. Yang 25 sampai 30 kita ambil 10 orang. Jadi semua sampelnya itu diambil sama. Jadi kan presentasinya berbeda dari secara total. Nah, ini juga kadang-kadang ada yang seperti ini. Misalkan contohnya di SMP kalian ada kelas A, B, C, D sampai H. Kelas A misalkan siswanya 30 orang. Kelas B misalkan kelasnya jumlahnya 50 orang. Terus kelas C misalkan jumlahnya cuma 30 orang. Nah, ini bisa diambil sampel 5 orang dari setiap kelasnya. Misalkan 5 orang yang terbaik, 5 orang dari kelas A, 5 orang dari kelas B, 5 orang dari kelas C. Nah, itu contohnya yang disproportional stratified random sampling. Jadi tidak ada proporsinya, tidak ada perbandingannya, semuanya sama. Terus yang ketiga, cluster random sampling. Nah, di sini maksudnya apa, yang di situ adalah dilakukan random secara kelompok, bukan secara individunya. Kalau di sini contohnya misalkan ini di tiap kos, di sebuah kos itu ada 30 kamar. Nah, tiap kamar itu dihuni 3 orang. Nah, kemudian kita memilih 20 kamar yang dijadikan sampel. Nah, itu 20 kamar itu misalkan kita disuruh mengambil sampel 60 orang gitu ya. Jadi bukan secara individunya, kita campur semuanya. Setiap kamar itu, karena tiap kamar ada 30, setiap kamar ada 3 orang, kamarnya ada 30, berarti 90 orang. 90 orang kita campur semuanya, kita acak gitu. Terus kita ambil 60 orang. Nah, bukan seperti itu, tapi kalau yang ini cluster random sampling itu kita pilih kamarnya. Di situ misalkan kita pilih 6, terus milih 60 orang, berarti 60 dibagi 3 kan 20 gitu. Kita pilih acak 20 kamar ini, dan nanti kamar yang terpilih semua anggotanya dijadikan sampel gitu. Jadi bukan secara individunya, tetapi kelompoknya. Terus selanjutnya non probability sampling. Tadi sudah ada probability sampling yang di situ setiap orangnya itu punya kemungkinan yang sama. Kalau yang non probability sampling ini besar peluang anggotanya untuk jadi sampel itu berbeda, tidak diketahui. Nah, di sini tetapi dengan ketidaksamaan dari kesempatan tiap individu di sini jadi sampel, jadi kita tidak bisa menghitung besarnya kesalahan. Misalkan tadi dari 100.000 diambil 100 orang. Jadi 100 orang ini nanti kita bandingkan misalkan dengan 200 orang. Nanti kira-kira hasilnya yang baik yang mana. Jadi kita kan tahu oh berarti
untuk melakukan penelitian ini yang paling baik adalah menggunakan sampel yang 200 orang. Kalau di sini kita nggak tahu, soalnya setiap individu di sini punya kemungkinan yang berbeda. Terus contohnya di sini adalah kuota sampling. Kuota sampling itu gimana? Maksudnya adalah metode memilih sampelnya itu mempunyai ciri-ciri tertentu gitu ya, dengan sesuai dengan jumlah kuota yang diinginkan. Misalkan sejumlah siswa kelas 12 yang pernah menjadi pengurus OSIS, terus sejumlah siswa kelas 12 yang mengikuti seminar tentang pendidikan. Jadi di sini ciri-cirinya itu sudah ditentukan dulu. Terus ada purposive sampling. Di sini purposive sampling itu lebih ke mengambil orang-orangnya yang terpilih, maksudnya benar-benar dipilih, dan itu adalah memiliki ciri-ciri yang benar-benar kita perlukan gitu ya. Misalkan dari yang tadi 200.000 orang, misalkan kita mau meneliti sifat-sifatnya gitu ya. Ada yang baik, ada yang pendiam, ada yang suka menolong, ada yang misalkan lapang dada dan sebagainya. Nah, kita benar-benar memilih sampel yang memiliki sifat-sifat itu gitu ya. Nah, misalkan sampai di sini kita sudah memiliki contoh-contoh yang sifat-sifatnya ini, nanti dipilih yang misalkan penelitiannya itu yang paling dominan itu apa. Jadi karena kita sudah memiliki sampel-sampel yang benar-benar spesifik ini, nanti diteliti yang paling dominan itu yang mana. Nah, itu. Jadi purposive sampling itu seperti itu. Jadi kita memilih sampel yang benar-benar kita itu sesuai dengan ciri-cirinya kita. Kalau misalkan kita pengen yang orang yang baik, ya kita harus benar-benar memilih orang yang baik. Orang yang jujur, berarti kita harus memilih benar-benar orang yang jujur. Seperti itu. Terus sampel yang dipilih adalah sampel yang relevan dengan rancangan penelitian. Misalkan yang tadi itu dari sifat-sifat yang baik ini manakah yang paling dominan gitu, misalkan yang paling dominan. Nah, nanti diteliti satu persatu, nanti yang hasilnya paling nilainya paling tinggi, berarti itu yang paling dominan. Nah, contohnya misalkan kita mau menilai kegiatan OSIS gitu ya. Kegiatan OSIS yang dinilai itu bagaimana kita menilainya, atau apakah di situ cuma guru saja, apakah di situ hanya siswa saja. Nah, yang lebih baik kan di situ yang menilai kan semua orang gitu ya, semua orang dari setiap lapisan, dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa. Nah, di sini kita ngambil sampel yang benar-benar, misalkan dari kepala sekolah kita ambil kepala sekolah, terus dari gurunya kita ambil juga benar-benar dari guru. Nah, dari guru itu banyak macamnya. Ada guru mata pelajaran ini, ada guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus guru bidang khusus, misalkan ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kejaswaan dan sebagainya. Kita ambil benar-benar yang dibutuhkan itu. Kepala sekolah kita ambil, dari guru kita ambil. Jadi tidak semuanya secara acak. Misalkan mengetahui mutu kegiatan OSIS. Nah, itu semuanya sekolah ini semuanya acak, entah itu guru, entah itu siswa, entah itu apa. Nah, bukan seperti itu. Tapi dengan yang pas sekolah pasti ada sampelnya, guru pasti ada sampelnya, siswa pasti ada sampelnya. Nah, ini yang non probability sampling. Jadi setiap orang tidak punya, kalau kepala sekolahnya itu hanya satu, berarti ya kemungkinan dia dipilih ya 100% gitu. Terus misalkan siswanya kelas 1 misalkan ada 100 orang gitu ya. Berarti kemungkinannya setiap satu orang ini dipilih berarti kan 1/100 orang gitu. 1% gitu ya. Nah, jadi itu contohnya yang purposive sampling. Oh, ini mohon maaf, ini
Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Oh, ini memang lumayan agak berat gitu ya. Nanti kalau memungkinkan tugasnya kalian adalah melakukan penelitian gitu ya. Kalau memungkinkan di tugas akhirnya. Nanti kalau memungkinkan di tugas akhirnya ada ujian dan juga ada tugas akhir gitu ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah snowball something. Jadi kalau kalian pernah lihat film kayak gitu, misalkan ada salju yang digulung kayak gitu, terus nanti dari atas bukit diturunkan ke bawah semakin gede gitu kan, apa namanya, bola saljunya. Kalau di kartun-kartun itu banyak gitu. Jadi tadinya bola saljunya kecil, turun dari atas bukit ke bawah jadi semakin gede. Nah, ini hampir sama seperti itu. Jadi di sini memulai dengan kelompok kecil, nanti misalkan hanya 3 orang atau 4 orang atau mungkin hanya 1 orang. Nah, itu nanti dia diminta menunjukkan temannya gitu ya. Temanmu siapa sih yang kira-kira hampir sama dengan kamu misalkan. Nah, itu nanti akan melebar. Jadi nanti misalkan temannya ada 2 orang, nanti 2 orang ini ditanyain lagi, jadi ke tiap orang misalkan ke 3 orang, berarti ya sudah ada berapa orang, 8 orang. Nah, dan sebagainya. Ini nanti semakin besar. Jadi sampling ini digunakan ketika kita ingin menyelidiki hubungan antara manusia dalam kelompok atau menyelidiki cara-cara bagaimana informasi itu tersebar. Nah, contohnya misalkan bagaimana cara menanamkan modal, bagaimana cara membeli perumahan. Nah, di situ contohnya, kamu membeli rumah gimana sih? Terus nanti temennya sama-sama, kamu membeli rumah gimana sih? Jadi sampelnya semakin luas dan semakin luas. Terus metode penelitian kualitatif. Nah, di sini metode penelitian kualitatif itu adalah kebalikan dari metode penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu harus ada angkanya, kalau kualitatif ini cenderung tidak ada angkanya. Jadi di sini metode penelitian itu lebih mengutamakan tentang data-data yang didapatkan secara verbal. Maksudnya secara verbal adalah secara wawancara. Verbal itu kata-kata gitu ya. Jadi kita wawancara, kita teliti dari hasil wawancaranya itu. Nah, itu mungkin tidak ada datanya, mungkin tidak ada data secara angkanya. Nah, unsur-unsur utama dalam kualitatif itu apa sih? Yang pertama adalah ada datanya. Nah, ini biasanya itu berasal dari wawancara atau pengamatan. Terus di situ ada prosedurnya, ada analisis dan interpretasi. Interpretasi tadi itu adalah penafsiran. Jadi bagaimana itu nanti penafsirannya itu berdasarkan data-datanya itu, bagaimana mendapatkan teorinya. Terus setelah itu adalah laporannya. Jadi hasilnya itu harus ada secara tertulis, harus ada secara lisan. Nah, di sini bisa dengan jurnal ilmiah. Jadi kalau jurnal ilmiah adalah secara tertulis, atau dengan konferensi itu secara lisan. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkahnya? Kalau langkah-langkahnya ini hampir sama. Langkah-langkahnya hampir sama dengan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi semua penelitian itu yang pertama adalah pasti mengidentifikasi masalah. Jadi apa sih masalah yang perlu kita pelajari? Ada masalah apa sih? Jadi cuma perbedaannya, kalau metode penelitian kuantitatif itu kan lebih menekankan kepada deskripsi dan eksplanasi. Eksplanasi itu explain bahasa Inggrisnya, itu menjelaskan. Deskripsi dan
penjelasan. Nah, kalau penelitian kualitatif ini lebih ke eksploratif gitu ya, bagaimana menemukan fenomena sentralnya, bagaimana intinya gitu. Misalkan contohnya apakah banyaknya PR ini, misalkan lebih spesifik lagi, apa sih yang paling berpengaruh kepada prestasi belajar siswa KPC angkatan 2? Nah, tidak ada angka-angkanya, tapi penelitiannya misalkan ditanya satu persatu. Misalkan, oh ini Mbak, nah ini yang baru datang, ini Mbak Erni. Mbak Erni itu Mbak Erni dapat nilai bagus itu gimana sih caranya? Kita tanya satu persatu. Nah pertanyaannya tuh seperti apa? Apakah pertanyaannya disusun atau enggak? Biasanya pertanyaannya tidak disusun gitu ya. Nanti jawabannya juga berbeda-beda. Oh, ternyata Mbak Erni menjawabnya misalkan apa namanya, karena saya rajin belajar. Terus saya tanya lagi ke Mbak Waryanti, misalkan Mbak Waryanti jawabnya, oh karena saya sering sholat malam gitu. Terus saya tanya lagi ke Mbak Maya, Mbak Maya jawabnya, oh karena saya rajin puasa. Nah ini semuanya berbeda-beda gitu. Tidak ada jawabannya, tidak ada jawabannya. Misalkan yang tadi di kuantitatif, apakah kamu setuju dengan PR yang banyak? Nah di situ ada setuju, tidak setuju, setuju, ada yang sangat setuju dan sangat tidak setuju dan sebagainya. Nah itu jawabannya sama gitu. Kalau yang kualitatif jawabannya bisa berbeda, dan kita mengidentifikasi atau mencari kesimpulan dari jawaban-jawaban yang berbeda ini. Nah itu mengidentifikasi masalah. Selanjutnya adalah melakukan tinjauan perpustakaan. Ini sama dengan metode penelitian kuantitatif. Bedanya itu hanya kalau ini tidak utama gitu ya. Di sini adalah karena tergantung kepada subjeknya. Adalah karena misalkan tadi ketika kuantitatif kan mengidentifikasi apakah benar-benar banyaknya PR ini berpengaruh, terus mengidentifikasi bagaimana prestasi siswanya. Nah kalau di sini tinjauan pustakanya itu bukan ke situ, jadi karena jawabannya nanti tergantung subjeknya, tergantung kalian jawabnya apa itu. Oh kenapa kamu nilainya bagus sih kemarin? Tadi ada yang misalkan contohnya ada yang karena rajin belajar, ada yang karena sering tahajud, ada yang karena puasa. Nah ini tinjauan pustaka ini tidak ada hubungannya dengan apa yang nanti saya belajar itu ya. Saya belajar buku, tetapi apa yang saya pelajari ini tidak akan berpengaruh dengan jawabannya yang nanti jawabannya kalian yang misalkan siswa angkatan 2 ini. Jadi sang peneliti ini nanti belajar baca buku dan sebagainya, jawabannya tidak akan berpengaruh kepada jawaban kalian nanti yang ketika diteliti gitu. Nah makanya ini disebut sebagai keperluannya sekunder. Yang utamanya kalau yang kuantitatif itu adalah kepentingan utamanya, karena bagaimana si penelitian ini menyusun pertanyaannya, dan ini tidak ada hubungannya ketika di kualitatif. Setelah kita baca-baca buku, kita juga masih sama seperti kualitatif, kita tentukan tujuannya. Jadi tetapi yang di sini tujuannya juga berbeda. Jadi karena kalau yang tadi itu di kuantitatif itu kan sudah ada tahu tujuannya itu ya, sudah tahu tujuannya. Misalkan di situ ada hubungannya, itu banyaknya belajar pasti ada hubungannya enggak sih dengan prestasi siswa? Oh berhubungan atau enggak gitu ya. Itu kan pasti sudah mengerucut. Tapi kalau di penelitian yang kualitatif itu nanti melebar itu ya. Misalkan karena tadi ada yang karena rajin belajar, tadi karena ada yang sering tahajud,
tadi karena ada yang puasa, jadi malah mungkin pertanyaan kesimpulannya semakin luas gitu ya, karena mungkin pertanyaan kalian jawabannya, karena dengan pertanyaan yang sama jawaban kalian berbeda-beda, itu semakin banyak jawabannya berbeda-beda berarti kan kesimpulannya semakin luas ya. Nah selanjutnya juga mengumpulkan data. Nah bagaimana cara mengumpulkan datanya? Yang pertama itu kadang-kadang kita harus observasi partisipasi, maksudnya ketika kita pengen meneliti itu, misalkan saya harus ikut jadi siswa KPC angkatan 2, jadi saya nggak perlu nanya kalian satu persatu ya, saya tinggal ikut saja itu, ikut saja, misalkan ikut pelajarannya kalian, ikut kegiatannya kalian, jadinya saya tahu apa yang kalian lakukan, tidak perlu nanya, hanya observasi saja. Nah yang kedua yang tadi itu pertanyaan yang mendalam, saya tanya satu persatu. Nah itu metode pengumpulan data yang paling konvensional atau yang paling banyak dilakukan. Terus ini juga ada prosedur menurut sang ahli, ahlinya dari Bogdan dan Dekline. Ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah mengumpulkan datanya harus berupa kata-kata. Tadi jawaban kan interview, jawabannya kata-kata gitu ya. Terus menganalisis kata-kata tersebut. Terus selanjutnya mengajukan pertanyaan harus umum dan luas gitu. Contohnya ya yang tadi, misalkan kamu kenapa nilainya bagus gitu ya. Tadi jawabannya kan ada yang puasa, ada yang tahajud, ada yang rajin belajar. Tidak, misalkan kamu belajar tiap hari jam berapa sampai jam berapa, nah, itu kan lebih spesifik gitu ya. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan yang lebih luas gitu, tingkatannya. Terus tidak membuat prediksi terhadap subjek yang diamati. Jadi biarkan subjeknya kalau bisa itu berbicara secara terbuka gitu. Jangan sampai diarahkan gitu ya. Misalkan yang tadi ditanya, kamu kok nilainya bagus kenapa, misalkan karena saya belajar. Kamu beneran hanya belajar? Kamu kalau malam berdoa enggak? Nah itu jangan sampai diarahkan seperti itu, biarkan subjeknya itu menjawab apa adanya gitu ya. Jangan sampai diarahkan dengan dipengaruhi oleh kita, nanti jawabannya jadi terpengaruh oleh kita ya. Terus tetap dapat dilihat dari ada laporan tertulisnya, jadi setiap apa yang uh, subjek-subjeknya ini atau yang diteliti ini itu jawabannya harus ada tertulisnya. Jadi tidak misalkan direkam juga boleh. Jadi tidak hanya diingat-ingat gitu. Kalau diingat-ingat kan kadang kita lupa gitu. Oh kayaknya ini tadi jawabannya, oh nanti kayaknya paling banyak adalah ini. Itu tidak boleh seperti itu. Setelah mengumpulkan data, kita menganalisis data. Jadi menganalisis data ini juga pendekatannya banyak ya. Kalau nggak salah ini ada 7, dan ini materi terakhir kita ini. Jadi menganalisis data ini. Jadi yang pertama adalah pendekatan fenomenologis. Jadi di sini adalah pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Nah di sini ini kata-katanya nggak susah gitu ya. Fenomenologi ini tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Misalkan saya ingin mengetahui apakah setiap siswa KPC angkatan 2 itu senang diberikan PR. Nah saya nggak tahu apakah senang atau enggaknya, saya nggak tahu gitu. Jadi ini nanti saya tahu setelah saya tanyai satu persatu ini. Jadi tidak sebelum saya tanyakan saya sudah tahu. Nah ini adalah fenomenologis. Terus yang kedua adalah interaksi simbolis. Di sini adalah pendekatan ini berasumsi bahwa pengalaman manusia dipengaruhi oleh penafsiran. Jadi kalau misalkan saya pengen tahu bagaimana sih peran
PR untuk kalian gitu ya. Jadi sebagian saya kasih tahu, oh peran PR untuk kalian adalah seperti ini, terus sebagian saya nggak kasih tahu, supaya yang tidak dikasih tahu ini mendeskripsikan sendiri apa sih arti PR buat saya. Nah ini nanti setelah nanti di treatment atau diberikan misalkan tes diberikan segala macamnya, atau setelah nanti di akhir semester ditanyain lagi yang tadi itu dikasih tahu arti dari peran dari PR untuk kalian, yang ini sudah dikasih tahu awalnya, nanti pastinya itu jawabannya ditanya lagi, arti PR buat kalian itu apa sih, nanti pasti apa namanya nyerempet gitu ya, atau bahasa mudahnya itu hampir sama dengan apa yang tadinya dikatakan sebelumnya, yang dikasih tahu sebelumnya, paling hampir sama ya. Terus kalau yang apa namanya yang tadi tidak dikasih tahu, pasti nanti jawabannya akan berbeda-beda, jawabannya akan berbeda-beda. Nah itu, jadi apa namanya penafsiran itu dipengaruhi oleh asumsinya, yang tadi diberikan asumsi awal, yang tadi tidak diberikan asumsi, nanti apa namanya itu berbeda. Terus selanjutnya pendekatan historis, yaitu di sini bagaimana kita menganalisa data-data peristiwa-peristiwa lampau untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Misalkan sekarang kok siswa angkatan kelas 2 ini rajin-rajin belajar ya. Ini kita teliti sebelum-sebelumnya itu ada apa aja sih. Oh ternyata di sebelum-sebelumnya itu gurunya sering memberikan PR misalkan. Oh di apa namanya pelajaran-pelajaran tahun-tahun sebelumnya misalkan mereka punya nilai-nilai yang bagus, oh dengan nilai-nilai yang bagus ini ternyata lebih semangat belajar. Nah atau seperti apa kita meneliti kejadian yang ada saat ini dari data-data yang lampau gitu ya. Terus pendekatan komparatif di sini adalah kita membandingkan kondisi yang ada di masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Misalkan kita pengen mengetahui KPC misalkan di Korea gitu ya. Kita hanya membandingkan saja, kalau KPC di Taiwan seperti ini, kira-kira di Korea itu ya seperti ini gitu. Dan kita nanti cari perbedaannya seperti apa. Terus selanjutnya adalah pendekatan gabungan antara komparatif dan historis. Jadi di sini membandingkan antara data-data yang dulu dengan pola kehidupan masyarakat dewasa waktu tertentu dengan kehidupan masyarakat sekarang. Kalau yang di waktu dulu seperti ini, di waktu sekarang seperti ini, kira-kira di masa datang seperti apa ya. Nah itu contohnya seperti itu. Terus selanjutnya pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus itu kita ada contoh masalah, misalkan oh kenapa anak-anak zaman sekarang misalkan kenapa di KPC angkatan 2 ini pada suka diberi PR ya. Nah itu kita cari kenapa seperti ini, nanti apa namanya kita teliti, karena misalkan mereka pengen dapat nilai gitu, mungkin karena dengan banyak PR mereka jadi rajin belajar dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah pendekatan studi kepustakaan. Jadi kita hanya meneliti sesuatu itu dengan berdasarkan dibaca-baca di perpustakaan, itu baca-baca buku, baca-baca di internet, baca-baca di majalah. Karena misalkan di majalah A, misalkan dengan suatu masalah ini kenapa siswa suka diberikan PR, di majalah A misalkan jawabannya seperti ini, di internet jawabannya seperti ini, di buku jawabannya seperti ini, terus di koran jawabannya seperti ini. Ternyata ada kemiripan dan sebagainya. Nah nanti itu bisa dijadikan sebagai acuan gitu ya. Karena dari sumber yang banyak saya baca adalah seperti ini, jadinya
kesimpulannya seperti ini, itu bisa seperti itu. Dan ini adalah tugas kelima kita. Materi kita sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi tugas kelima adalah berikan masing-masing 3 contoh. Ini mudah sekali ya. Bagaimana berikan masing-masing 3 contoh tema penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi kuantitatif 3, kualitatif juga 3. Ini mohon maaf sekali, ini materinya banyak sekali ini. Terus ini dikumpulkan minggu depan tanggal 25 Januari. Terus jangan lupa ditulis namanya, jangan lupa ditulis nomor absennya, jangan lupa ditulis nama akun Wisiknya. Terus juga kalau bisa, kalau misalkan kalian ngirimnya pakai file Microsoft Word, itu nama filenya itu tugas 5 terus underscore atau garis bawah nomor absennya, garis bawah namanya ya. Oh iya, jangan khawatir, PPT-nya pasti saya share nanti. Ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf, ini materinya banyak sekali nih. Nanti kemungkinan tugas ke-6-nya adalah kalian membuat penelitian gitu ya. Tapi nanti itu kayak tugas akhir, hampir bareng dengan UAS. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, karena ini setelah ini kalian ada mata pelajaran lagi, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini, walaupun saya ngajarnya terlalu cepat dan sebagainya, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.